Aku akan mempresentasikan tentang urbanisasi dan migrasi desa kota. Next. Kami kelompok 2 yang terdiri dari saya, Aditya Pratama, Almira Danika Samodro, dan Justina Cahyaningrum. Sampun. Garis besar pembahasan kali ini adalah satu, potensi peran kota di sektor modern maupun di sektor informal. Dua, model teori terkenal mengenai transfer tenaga kerja dari desa ke kota. Dan tiga adalah kebijakan yang dapat diterapkan pemerintah negara berkembang dalam upaya mengurangi migrasi dari desa ke kota dan menanggulangi masalah-masalah pengangguran serius yang menghantui kota-kota mereka yang padat. Migrasi dan urbanisasi adalah proses yang rumit dan peka karena gejala penduduk dalam jumlah besar dalam kawasan pedesaan kekotaan. Perserikatan bangsa-bangsa telah memperkirakan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, dunia akan lebih didominasi kota ketimbang desa pada tahun 2008. Dan hubungan positif antara urbanisasi dan pendapatan per kapita merupakan fakta khusus yang paling jelas dan menonjol. Karena umumnya semakin maju suatu negara berdasarkan pendapatan per kapitanya, semakin besar jumlah penduduk yang mendiami kawasan perkotaan. Namun fakta lain berbicara, jumlah penduduk perkotaan di negara-negara berkembang, terutama di Afrika, semakin besar pada tingkat pendapatan per kapita lebih rendah dibanding negara-negara maju pada tahap yang setara. Dalam konteks ini, urbanisasi di Afrika tidak berkaitan dengan industrialisasi seperti dahulu yang dialami negara-negara yang sekarang maju. Selain itu juga jumlah penduduk di negara berkembang jauh lebih besar. Kota tersebar di negara maju di masa lalu lebih kecil daripada kota-kota yang besar di negara-negara berkembang saat ini. Urbanisasi yang paling cepat sekarang berlangsung di Asia dan Afrika. Jauh sebelum tahun 2030 akan ada lebih dari separuh jumlah penduduk di dunia. Jumlah penduduk ini di wilayah-wilayah ini yang menetap di kawasan perkotaan. Ada pertanyaan khusus tentang urbanisasi ini, bahwa bagaimana semua kota ini akan mengelola konsentrasi penduduk sebesar itu secara ekonomi, lingkungan, dan politik. Robert McNamara mengumumkan keraguan mengenai kemungkinan berhasilnya algoritmasi urban. Beliau menerangkan bahwa ukuran begitu besar sehingga perekonomian kota itu akan menyusut karena biaya pengelolaan kepadatan. Cepat pertumbuhan penduduk yang menyebabkan penumpukan manusia akan jauh melebihi pertumbuhan infrastruktur manusia dan fisik yang dibutuhkan untuk sekedar menjalani kehidupan ekonomi yang cukup efisien serta hubungan sosial dan politik yang tertib, apalagi kenyamanan para penghuninya. Karena meluasnya urbanisasi yang berlangsung cepat dan bias perkotaan ini dalam strategi pembangunan yang telah menyuburkan pertumbuhan penduduk yang miskin dan kumuh. Next. Peran kota. Secara umum, kota terbentuk karena memberikan keunggulan efisien biaya bagi para produsen dan konsumen melalui apa yang disebut sebagai ekonomi algoritmasi. Next. Walter Isaak mengemukakan bahwa ekonomi aglomerasi memiliki dua wujud, yaitu ekonomi urbanisasi dan ekonomi lokalisasi, di mana ekonomi urbanisasi adalah munculnya sejumlah akibat yang berkaitan dengan pertumbuhan umum wilayah geografis yang terkonsentrasi, sedangkan ekonomi lokalisasi adalah sejumlah akibat yang diperoleh sektor-sektor tertentu perekonomian. Distrik industri. Definisi kota menurut ekonomi adalah suatu kawasan yang kepadatan penduduknya relatif tinggi dan memiliki sejumlah aktivitas yang saling berkaitan. Maka dari itu timbullah distrik industri, yaitu area yang dikhususkan untuk tujuan pembangunan bisnis, tujuan pembangunan industri.
Mengapa terjadi? Karena perusahaan cenderung ingin berada di lokasi yang memungkinkan mereka belajar dari perusahaan lain yang melakukan pekerjaan serupa. Pembelajaran dapat berlangsung dalam bentuk hubungan formal atau informal. Selain itu, perusahaan mungkin ingin beroperasi di distrik-distrik terkenal untuk memanfaatkan keunggulan pemasaran akan lokasi di mana pemasok perusahaan dan konsumen rumah tangga pengguna produknya mengetahui tempat belanja untuk membeli produk tersebut. Salah satu faktor yang menentukan dinamisme sebuah distrik adalah kemampuan semua perusahaan di distrik itu untuk menemukan mekanisme yang tindakan kolektif. Skala kota yang efisien. Efisien ini dapat tercapai bagi seluruh industri yang terkait erat, seperti industri yang memiliki keterikatan kuat di hulu dan hilir. Dalam model hierarki urban yang diajukan oleh August Lotz dan Walter Christeller, pabrik di berbagai industri memiliki karakteristik radius besar yang timbul dari saing berkaitannya 3 faktor, yaitu skala ekonomi produksi, biaya transportasi, dan biaya permintaan lahan yang tersebar terhadap tempat yang tersedia. Karena semakin besarnya skala ekonomi produksi dan semakin rendahnya biaya transportasi, maka semakin besar pula radius wilayah yang harus dilayani industri tersebut untuk meminimalisir biaya. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah masalah yang ditimbulkan kota raksasa. Sebuah kota inti tumbuh menjadi terlalu besar sehingga industri yang berlokasi di kota tersebut beroperasi dengan biaya yang tidak lagi minimum. Di negara maju, perkotaan inti lainnya seringkali berkembang dalam daerah metropolitan yang luas, yang menjadikan keseluruhan daerah tersebut dapat terus mendapat keuntungan dari ekonomi aglomerasi dan sekaligus menurunkan sejumlah biaya. Atau kota-kota baru dapat saja tumbuh pada daerah-daerah yang benar-benar berbeda di negara tersebut. Tetapi pertumbuhan kota inti baru ini tidak terjadi secara otomatis. Jika masih ada sejumlah keuntungan yang mungkin didapatkan dengan menempati lokasi yang sama dengan perusahaan dan penduduk yang sudah ada, daripada menempati lokasi yang diharapkan akan mereka tempati di masa yang akan datang. Next. Yang pertama, bias terhadap kota utama. Kota terbesar dari negara tersebut atau kota utama menerima investasi publik yang sangat besar dan mendorong investasi swasta yang tidak proporsional dibandingkan dengan kota kedua atau kota-kota lain yang lebih kecil dalam negara tersebut. Sebagai hasilnya, kota utama memiliki jumlah penduduk sangat besar dan tingkat aktivitas perekonomian yang tidak efisiensi dan tidak proporsional. Next. Kedua, penyebab timbulnya kota raksasa. Nah, secara umum permasalahan yang ditimbulkan kota besar itu kemungkinan berasal dari kombinasi sistem transportasi hub and spoke dan penempatan pusat pemerintah di kota yang paling besar, sehingga menggabungkan dampak dari model hierarki kota dengan dampak dari model tanah terdiferensiasi. Lanjut. Sektor informal perkotaan. Keberadaan sektor informal atau informal sektor yang umumnya tidak terorganisir dan tertata secara khusus melalui peraturan, resminya baru dikenal pada tahun 1970-an sesudah diadakannya serangkaian observasi di beberapa negara-negara berkembang. Next. Sektor informal ditandai oleh beberapa karakteristik unik seperti sangat bervariasinya bidang kegiatan produksi barang dan jasa berskala kecil, unit-unit produksinya dimiliki secara perorangan atau keluarga, banyak menggunakan tenaga kerja atau padat karya, dan teknologi yang dipakai relatif sederhana. Kebijakan untuk sektor informal perkotaan. Sektor informal juga terkait erat dengan sektor formal perkotaan.
yaitu sektor formal tergantung pada sektor informal dalam penyediaan input-input produksi dan tenaga kerja murah. Sedangkan sektor informal sangat tergantung pada sektor formal dalam kedudukannya sebagai pasar utama dan sebagian besar pendapatan yang mereka terima. Sebagaimana yang diukur oleh rasio headcount cukup tinggi di banyak negara berpendapat rendah, berkisar dari 14,5% hingga 56,0% dalam contoh negara-negara Afrika ini. Namun demikian, dalam semua kasus, tingkat kemiskinan di pedesaan tetap jauh lebih tinggi daripada tingkat kemiskinan di perkotaan. Secara memadai, sektor formal harus tumbuh paling tidak sebesar 10% per tahun. Hal tersebut berarti tingkat outputnya harus tumbuh lebih cepat lagi. Karena peningkatan penawaran atau suplai tenaga kerja di sektor formal ini memang kurang proporsional atau tidak sepenuhnya berjalan seiring dengan perubahan-perubahan tingkat output. Dengan demikian, beban sektor informal untuk menampung lebih banyak tenaga kerja akan terus berlanjut di masa-masa mendatang. Selanjutnya, kaum wanita dalam sektor informal. Di sejumlah kawasan di dunia ini, wanita banyak terlibat dalam arus migrasi desa kota. Mayoritas penduduk di banyak perkotaan terdiri dari kaum wanita. Meskipun secara historis perpindahan kaum wanita selalu dalam rangka mengiringi sang suami, namun belakangan ini semakin banyak wanita yang merantau sendirian ke kota-kota di Amerika Latin, Asia, dan Afrika, meninggalkan keluarganya di kampung dalam rangka mencari peluang-peluang ekonomi guna meningkatkan status dan taraf hidupnya. Banyak wanita pekerja yang menjalankan usaha secara kecil-kecilan yang disebut unit usaha mikro atau micro enterprises yang memerlukan sedikit sekali modal atau terkadang bahkan tanpa modal sama sekali. Produk yang paling sering digeluti adalah makanan buatan sendiri atau barang-barang kerajinan tangan. Sebenarnya kalau dihitung dari jumlah modal yang digunakan, tingkat pengembalian atau rate of returns unit usaha mikro yang ditekuni oleh kaum wanita itu sangat tinggi. Legalisasi dan promosi ekonomis atas berbagai kegiatan sektor informal di mana sebagian besar kaum wanita di perkotaan bekerja akan melipat gandakan fleksibilitas finansial kaum wanita dan sekaligus memacu tingkat produktivitas unit-unit usaha mikro yang mereka kelola. Selanjutnya, migrasi dan pembangunan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Almira. Migrasi dan pembangunan. Tingkat migrasi desa kota di negara-negara berkembang telah melebihi tingkat penciptaan lapangan kerja perkotaan sehingga jauh melampaui kemampuan industri untuk menyerap tenaga kerja dan mempersulit layanan sosial. Migrasi memperburuk keseimbangan struktural antara desa dan kota. Itu melalui dua cara. Yang pertama ada dari sisi penawaran, jumlah tenaga kerja perkotaan membengkak dan pada saat yang sama menguras modal manusia yang sangat bernilai di kawasan pedesaan. Yang kedua dari sisi permintaan, upaya menciptakan lapangan kerja menaikkan upah di perkotaan serta tunjangan kesejahteraan pegawai dan rendahnya permintaan di tenaga kerja. Hal tersebut adalah masalah ketidakseimbangan yang bersifat sementara, menjadi masalah kronis berkepanjangan dan meningkatkan surplus tenaga kerja di perkotaan. Upaya mendalami penyebab determinan dan konsekuensi migrasi internal. Tahap yang paling sederhana itu untuk mendalami penyebab, yaitu menekankan pentingnya fenomena migrasi, adalah dengan menyadari bahwa setiap kebijakan ekonomi dan sosial yang mempengaruhi pendapatan real desa atau kota itu akan mempengaruhi proses migrasi secara langsung atau tidak langsung.
kebijakan ekonomi apa yang akan mempengaruhi tingkat dan pertumbuhan pendapatan desa atau kota. Itu ada langsung dan tidak langsung. Pertama ada kebijakan langsung, itu ada kebijakan mengenai upah dan pendapatan serta program peningkatan lapangan kerja. Tidak langsung itu ada peraturan kepemilikan tanah, penetapan harga komoditas, alokasi kredit, perpajakan, promosi ekspor, substitusi impor, kebijakan perdagangan dan nilai tukar, sikap terhadap investor swasta asing. Adapun teori-teori tentang migrasi desa dan kota, sebuah teori yang menjelaskan hubungan yang tampak bersifat paradoks mengenai adanya akselerasi migrasi desa kota dalam konteks meningkatkan jumlah pengangguran di perkotaan dikenal sebagai model migrasi Todaro atau Todaro migrasi model, dan bentuk equilibriumnya itu sebagai model Harris Todaro atau Harris Todaro model. Penjelasannya, model migrasi Todaro ini sebuah teori yang menjelaskan bahwa migrasi desa kota adalah proses yang secara ekonomi rasional terlepas dari tingginya pengangguran di perkotaan. Pada migran mengkalkulasi atau dalam nilai sekarang pendapatan yang diharapkan dari pekerja di kota atau ekuivalennya, dan bermigrasi jika pendapatan yang diharapkan dengan bekerja di kota melebihi pendapatan rata-rata di pedesaan. Yang kedua ada model Harris Todaro, ini sebuah versi equilibrium berdasarkan model migrasi Todaro yang memprediksi bahwa pendapatan yang diharapkan adalah hasil perbandingan antara sektor pedesaan dan sektor perkotaan ketika ikut memperhitungkan aktivitas sektor informal dan pengangguran terbuka. Selanjutnya ada cara untuk memperluas penerapan model Todaro dan Harris Todaro. Yang pertama itu ada menyederhanakan dengan mengasumsikan bahwa mereka yang bermigrasi tidak memperoleh pekerjaan sektor modern dan tidak memperoleh pendapatan, akan tetapi jika mereka memperoleh pendapatan di sektor informal, maka kita harus memodifikasikan pendapatan yang diharapkan. Yang kedua, jika kita memasuki realitas tingkat model manusia yang berbeda-beda, dalam kurung pendidikan, lagi-lagi berasumsi bahwa semua migran itu sama, maka kita dapat memahami mengapa proporsi orang yang berpendidikan dibandingkan dengan yang tidak berpendidikan akan bermigrasi lebih banyak ke kota, karena akan memperoleh upah perkotaan yang lebih tinggi daripada migran yang tidak terpilih. Selanjutnya ada bahwa jika kita mengamati para migran dari wilayah desa yang sama cenderung menetap di kota yang sama pula, bahkan kemungkinan di lingkungan kota yang sama, karena para migran pelopor akan menghasilkan eksternalisasi positif bagi calon migran berikutnya guna mengurangi biaya pindah berupa tempat tinggal dan lain sebagainya. Yang terakhir ada model ini tuh relevan untuk diterapkan di negara berkembang sekalipun upah tidak ditetapkan oleh pemerintah. Penelitian teoritis menegaskan bahwa munculnya upah sektor modern yang tinggi berdampingan dengan adanya pengangguran atau sektor tradisional. Selanjutnya ada 5 implikasi kebijakan. Ketidakseimbangan kesempatan kerja desa kota yang disebabkan oleh strategi pembangunan yang memiliki bias perkotaan. Yang kedua ada pengadaan lapangan kerja perkotaan bukanlah solusi yang memadai untuk mengatasi masalah pengangguran di perkotaan. Yang ketiga ada perluasan pendidikan yang dilakukan secara serampang akan mendorong lebih banyak orang yang bermigrasi dan membengkak penganggurannya. Yang keempat ada subsidi upah dan penetapan harga tradisional atas faktor yang dianggap boleh jadi akan kontraproduksi. Yang kelima, program-program pembangunan pedesaan terpadu harus didorong. Selanjutnya ada strategi komprehensif mengenai migrasi dan lapangan kerja. Ini adalah kesimpulan yang terakhir. Yang pertama itu ada menciptakan keseimbangan yang sesuai antara ekonomi pedesaan dan ekonomi
perkotaan. Yang kedua ada memperluas industri skala kecil, padat karya. Selanjutnya ada menghilangkan distorsi harga faktor, memilih teknologi produksi padat karya yang sesuai, memodifikasi keterkaitan antara pendidikan dan lapangan kerja, menurunkan tingkat pertumbuhan penduduk, dan yang terakhir ada mendelegasikan wewenang di kota-kota dan wilayah sekitarnya. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Silakan dari teman-teman dari kelompok lain jika ada pertanyaan. Sudah selesai kan ini? Sudah, Pak. Silakan dari kelompok lain jika ada pertanyaan yang ingin didiskusikan. Bertanya, Pak. Kalau tidak ada, saya ingin bertanya dulu barangkali ya sambil nunggu jawab. Subhanallah, Cin. Kan iki tambah gendut tak tinggal seminggu Saya Pak izin bertanya. malammu ya wetenge. Dut gendut. Tah gino-gino Ya, silakan, Mas Arya. Pertama dari saya mungkin terkait dengan sektor informal. Jadi kan Oh iya, aku gak ngerti sektor informal. memang sektor informal ini sebuah keniscayaan ya, yang pasti akan kita temui dalam permasalahan organisasi ya. Terus pertanyaan nih. Ngomong apa sih, Pak? Oke, mohon maaf saya lost connection. Padahal ini lagi di kampus ya. Oke, tadi terkait dengan sektor informal ya, yang merupakan sebuah keniscayaan ya, yang pasti akan kita temukan di Lost dalam connection. kasus-kasus Padahal gawe pembahasan urbanisasi atau migrasi dari desa ke kota. Kalian tadi membahas itu ya. Menurut kalian ya, menurut kelompok kalian, apakah sektor informal ini harus dihilangkan? Artinya Ya gak lah, yang tadinya informal diformalkan semua, gak lah. atau tetap sektor informal ini harus ada? Lah jarene informal iku Gitu ya. banyak Itu dulu deh, mungkin nanti yang kedua kalau teman-teman belum ada. kayak orang formal ya aja dhisik lah. Dan kira-kira alasannya kenapa? Alasannya like, menurutku Kalau misalnya dipindahkan ke sektor formal semua, apakah sektor formal itu sanggup menampung ya? ya wong iki kok duwe pikiran kayak gini ya. Formal yang sangat-sangat besar ya tentunya ya, dan bisa jadi shadow ekonomi itu muncul dari sektor informal juga kebanyakan gitu ya. Subhanallah, Bapak. Beberapa tenaga kerja ya yang datang ke kota itu datang tanpa ada skill yang mencukupi, skill yang mumpuni ya, sehingga ketika dia Ya mau masuk ke sektor formal juga Aduh, baca kucing. seperti apa? Gak sih, Terima aku kasih. lebih panik. Pilek. Saya bertanya. Dut, gendut. Baik, Mas Arya, silakan bertanya. Dut. 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 Gendut. Mengapa aktivitas perekonomian
di kota utama itu efisien dan tidak Kan proporsional. nakal sih. Sedangkan Nakal. Hah? Bukan nakal lagi. bisa banyak sekali imigran dari desa itu menuju ke kota utama itu Jakarta. Nggak Terima boleh kasih. gitu loh. Ih. Alah. Padahal aku mek kate ngelos tok iki lho, kare iki lho. Kan kok nakal sih? Ora ka. Ih. Jadi cakut. Paimoy Bagaimana pengaruh urbanisasi dalam sistem perekonomian di kota itu sendiri. Terus tadi dijelaskan juga tentang kota raksasa. Itu kan kota raksasa membuat kayak gak efisien gitu ya. Jadi bagaimana menghadapi kota raksasa tersebut? Bagaimana cara pemerintah untuk mengantisipasi dari kota raksasa tersebut? Terima kasih. Nyakota nih medeni ya lek arek cilik, sumpah. Selamat iki duduk apa Elsen harimau putih Alsati lo. Kira itu kok ngono lah. Pokoknya no LL. Nakal. Itu Joko pulpenku. Di aku. Gak. Mari nyopot aku. Nakal. Wega. Dilosek baru oleh nyelang pulpen. Apa sih? Apa ya, Jeng? Gimana toh, Jeng? Jeng. Belagentu. Ya. Cil-cilan ngadeg dewe. Ya apa, Jeng? Duh, Jeng. Bubuk. Bubuk Jeng.
Iya, aku dikatain jago pulpenku, mbok cakot ae. Kuwi anake sapa sih awakmu iki? Pokok ero lagu iku mesti tangmu. Eh. Mohon maaf, izin bertanya untuk kelompok 2. Pertanyaan ditutup. Saya ingin bertanya soal Ditutup urbanisasi yang dilakukan oleh masyarakat desa ke kota-kota besar. Kan banyak sekali bahwasanya anggapan di kota besar itu mereka akan mendapatkan upah yang lebih daripada di desa, dan mereka akan mendapatkan lapangan pekerjaan lebih mudah. Namun faktanya kan mereka harus bersaing dengan orang-orang kota. Nah, sedangkan orang desa ini tidak memiliki gigit kamu itu. kemampuan apapun, namun mereka bertekad untuk berurbanisasi ke kota. Ya, jelas kan di sana akan menimbulkan beberapa konflik, salah satunya daerah kumuh. Dan menurut kelompok 2, Subhanallah, Cing. gimana cara menanggulanginya agar tidak terjadi wilayah kumuh secara tata letak kota? Terima kasih. Apa? Enzo wafat. Wah, mirip, Bon. Aduh, Cing. Reinkarnasi. Kan yo kan bolpen jari sing mbok cokot ya apa sih, Cing? Ngarepmu iki. Kan aku gak nakal, Cing. Sing nakal iku lho, Mbak Ella, iku lho nakal. Dudu aku. Irungi barang lho ya ya. Iya, mirip tapi. Karena zaman dulu belum ada skincare. Cing. Pencipta Ferrari, pemain bola. Ini pencipta Ferrari, pemain bola. Oh, pencipta Ferrari. Waduh ya, mobil Ferrari. Iya, sing larang iki. Mobil sport. Jadi yang paling galak Virgo. Apa itu? Tuh. Pemenang Leo. Aquarius. Pemenang Leo. Koncoku Leo tapi gak galak ih. Kok sik galakan aku yo? Koyoke. Cing, bul-bulan. Tuh, kreket-kreket aja, Cing. Gak galak judes. Oh iya, judes. Diriku judes. Nggak galak, cuman judes. Baik, mohon izin menjawab pertanyaan dari Pak Fawaik. Pertanyaannya, sektor informal adalah keniscayaan bagi kami dan pasti ditemukan di urbanisasi. Pertanyaannya, apakah sektor informal harus dihilangkan atau harus diganti ke formal? Apa alasannya? Menurut kami tidak perlu dihilangkan sektor informal karena sektor informal memiliki peran penting untuk menyerap pengangguran yang tidak terserap oleh sektor formal. Nah, sedangkan jika ingin dihilangkan atau dijadikan sektor formal, ada keteratasan modal, entah biaya atau keterampilan. Benar. Nah, selain itu, dalam sektor informal itu merupakan salah satu alternatif untuk kesempatan kerja. Seperti itu, Pak Fawaik. Baik, terima kasih. Silakan dilanjutkan dengan menjawab pertanyaan yang lain. Capek.
Kamu brodol, Cing. Cing. Dah. Wis keseluwo. Apa keren? Oh iya. Hah? Manggung mana ta padahal iki wis tuwek gak sih? Mulai aku SD kok iku. Tapi semanggung kok merek sitok yo. Be. Tunewan kan iki. Saya akan menjawab pertanyaan dari Arya. Pertanyaannya, mengapa perekonomian kota utama tidak efisien dan tidak proporsional, sedangkan banyak sekali imigran dari desa yang pergi ke kota utama untuk menyambung hidup? Alasannya kenapa? Karena semakin banyak migran yang migrasi dari desa ke kota itu terutama hanya bertekad saja untuk migrasi gitu. Jadi mereka tidak mempunyai misalnya pendidikan formal atau lain sebagainya, itu akan menambah pengangguran di kota. Seperti itu. Terima kasih. Ya terus, yang mana toh? Iya, busek. Aku gak ngomong soal. Terima kasih Almira. Ne. Aku ngerungokno, Mbak. Biru-biru biasa kok. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ajis. Bagaimana pengaruh migrasi pada kota itu sendiri? Dan kota raksasa membuat tidak efisien, bagaimana cara pemerintah untuk menghadapi kota tersebut ya? Pertanyaan ini juga berkaitan dengan pertanyaannya Alfian, maka saya akan jawab sekaligus. Bahwa migrasi adalah suatu yang tidak bisa dihindarkan, karena dengan ikut membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, urbanisasi membantu mengurangi kemiskinan absolut secara keseluruhan, tetapi tidak banyak artinya bagi kemiskinan di daerah perkotaan itu sendiri. Dan bagaimana peran pemerintah? Kalau menurut kami, karena adanya migrasi ini kan menimbulkan kepadatan dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.
maka pemerintah dapat menyebarkan padatnya kota utama ini ke kota-kota lainnya. Misalnya ya di Indonesia kota terpadatnya kan Jakarta. Dengan begitu Jakarta karena ada bias perkotaan ini kan, maka bias perkotaannya dihilangkan dan pembangunan sektor ekonomi khususnya disebar ke misalnya wilayah Semarang atau Surabaya atau kota-kota lainnya gitu. Dengan begitu kan arus urbanisasi nggak selamanya ke daerah Jakarta doang, bisa jadi ke Surabaya atau ke Semarang. Dengan begitu kepadatan di daerah Jakarta akan semakin berkurang. Dan selanjutnya menciptakan keseimbangan antara ekonomi pedesaan dan ekonomi perkotaan. Karena dengan begitu dapat memperlambat laju migrasi dari desa ke kota. Begitu jawaban dari kami. Apakah bisa diterima? Untuk Ajis dan Alfian. Jadi, terima kasih. Terima kasih Aditya atas jawabannya. Ya. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Satu pertanyaan lagi kalau ada, kalau enggak mungkin bisa ditutup. Anjir. Terima kasih udah dengar cerita aku. Bagaimana? Ada yang ingin bertanya? Bukan kan juga ya? Cek bukan kan nih? Oh iko. Baik, mungkin ditutup saja. Baik, sekian dari kelompok 2. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2 ya. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Baik, selanjutnya saya minta kepada kelompok 2 juga ya untuk mengisi link berikutnya. Jadi dalam sebelum nanti saya tunjukkan pengisian notulennya ya, saya akan memberikan feedback beberapa hal. Yang pertama bahwa tadi ya terkait dengan kota raksasa dan kota-kota besar yang tidak efisien ya, memang ada apa ya, kalau dalam istilah Sodaro itu dikatakan sebagai bias kota besar ya. Jadi artinya bahwa kota-kota besar itu ya yang muncul ya di banyak negara itu akan memunculkan ketertarikan ya bagi pihak swasta maupun publik ya untuk kemudian menaruh
dananya di sana ya. Jadi kayak misalnya kita contohkan saja Jakarta misalnya ya. Jakarta itu kan perputaran uang 80% di Indonesia itu ada di Jakarta, baik dari sisi keuangan publik ya maupun dari keuangan, terutama dari keuangan sektor swasta ya, misalnya perbankan dan lain sebagainya yang otoritasnya ada di sana. Sehingga kota-kota besar yang muncul ini akan kemudian mendatangkan dana publik yang besar ya, bisa dalam bentuk investasi, bisa dalam bentuk saving yang masyarakat kumpul ke sana semua. Itu yang kemudian menjadikan kota-kota besar banyak didatangi ya untuk yang kemudian bermigrasi, melaksanakan urbanisasi, sehingga kemudian kota besar ini menjadi kota yang tidak efisien ya. Tidak efisien kenapa? Karena daya tampung kotanya terbatas ya, sementara jumlah penduduknya sangat besar ya. Jakarta misalnya ya, kalau dia siang hari itu penduduknya bisa sekitar 15 juta ya. Malam dia berkurang ya, karena sebagian warga Jakarta yang siang hari datang ke Jakarta itu ya dia tinggal di Depok, Bekasi, di Bogor ya, dia berkurang separuh penduduknya ya. Dan kita bisa lihat misalnya ya dari sisi tidak efisiensi yang kota-kota besar seperti ini, misalnya kita contohkan Jakarta ya. Ada yang pernah bilang salah satu wartawan senior ya yang saya kenal gitu ya, pernah menyampaikan bahwa Jakarta ini ya ibarat tiga kota bergabung, tiga kota yang harusnya ada tiga kota pisah itu jadi satu. Dia mengistilahkan ya Jakarta ini ibarat gabungan antara Washington DC, kemudian New York dan San Francisco atau Los Angeles ya, LA ya. Kenapa gitu ya? Jakarta ini menjadi pusat pemerintahan ya kan, pusat pemerintahan ada di Jakarta ya. Istana negara ada di Jakarta, DPR, MPR ada di Jakarta. Kemudian dia juga sebagai pusat bisnis. Kalau tadi kota pemerintahan itu kan di Amerika kan Washington DC ya. Kemudian kota pusat bisnis itu di New York ya. Jakarta ini juga New York gitu. Kemudian di Amerika itu pusat entertainment itu kan ada di Los Angeles ya, di LA ya, di San Francisco. Nah itu Jakarta juga jadi pusat entertainment di Indonesia ya, sehingga harusnya itu terpisah tiga kota, tapi kemudian numpuk di Jakarta jadi satu ya. Sehingga kemudian karena ketidakefisiensi yang seperti itu ya, akhirnya kemudian dalam beberapa tahun ke depan Jakarta akan ibu kota negara akan dipindahkan ke wilayah Kalimantan ya, seperti itu. Jadi itu mengurangi bias kota utama tadi ya, ketidakefisienan ya, karena di situ jumlah penduduk, aktivitas ekonominya jauh lebih besar ya, karena dana publik kumpul di situ semua. Karena sektor informal itu berkembang karena memang ada daya tarik jumlah penduduk ya. Sektor informal kan dia ngejar bagaimana agar dia bisa menjual sesuatu ya. Mesti terutama dan sektor informal itu banyak didominasi oleh jenis sektor gastronomi ya, penjual makanan minuman ya yang tidak membutuhkan skill tertentu ya, atau misalnya jasa-jasa yang sederhana gitu ya misalnya. Nah itu yang kemudian terjadi ya, sehingga ada di ketidakefisiensian ini ya, dan kota besar menjadi sebuah keniscayaan ya yang memang tidak bisa dihindari kalau tidak ada intervensi yang serius dari pemerintah ya untuk kemudian menjadikan kota-kota besar ini tetap sehat ya. Kota besar tidak masalah, tapi kemudian permasalahan yang terjadi adalah ketika kota ini semakin besar ya, ada kesulitan ya dalam bagi penduduknya ya untuk kemudian mendapatkan akses tempat tinggal yang layak gitu ya. Seperti yang kita lihat di Jakarta, harga tanah di SCBD itu ya, Sudirman Central District ya, salah satu segitiga emas di kota Jakarta,
ya, itu per meternya sudah 250 juta. Wes. Ya, 250 juta. 1 meter ya, bayangkan kalian beli 1 meter 250 juta. Itu mungkin paling murah ya di sana sekarang. Karena 250 juta, kita misalnya di Kota Malang sudah, di wilayah tertentu Kota Malang sudah bisa beli mungkin 100 meter ukuran tanah 100 meter ya. Di sana cuma 1 meter kira-kira begitu. Kemudian yang bisa dilakukan adalah dengan menghidupkan kota-kota satelit ya yang ada di sekitarnya. Jadi misalnya Jakarta ini kota-kota besar tidak bisa berdiri sendiri ya. Ada kapasitas, ada keterbatasan jumlah luas wilayah, ada keterbatasan geografis ya yang kemudian tidak bisa ditangani sendiri. Jadi misalnya dia harus bekerja sama dengan kota-kota di sekitarnya ya, untuk kemudian bersama-sama berkembang sehingga tidak terkonsentrasi ya, tidak terkonsentrasi di satu tempat ya. Ketika kota satelit ini berkembang, tentu harus ada transportasi yang berkualitas menghubungkan kota-kota ini sehingga orang kemudian tidak tetap mendapatkan tempat yang layak ya dengan akses yang baik gitu, yang layak ya bagi masyarakat ya selama ini. Di Jakarta sendiri ya misalnya ya, dulu sebelum misalnya ada KRL gitu ya, sekarang KRL kalau teman-teman yang tinggal di Jakarta ya tahu bagaimana kemudian orang tuanya gitu yang tinggal di Bekasi atau di Bogor atau di Depok gitu ya, setiap hari harus ke Jakarta, itu at least menyediakan waktu kurang lebih 2 jam ya, untuk perjalanan, dan itu kan sebenarnya tidak terlalu efisien ya 2 jam ya dari kota satelit ke pusat kota. Berarti ini masih ada inefisiensi ya dari sektor mobilitas masyarakat di situ, itu yang kemudian perlu menjadi perlu menjadi PR ya. Jadi kita tidak bisa menghalangi kota raksasa tumbuh ya, tidak bisa ya, karena pertumbuhan penduduk tentu bertambah terus ya. Yang bisa kita lakukan ya mengurai dari akarnya, misalnya dari sisi pertumbuhan penduduk ya, dengan edukasi yang baik gitu ya, edukasi terkait dengan reproduksi ya, edukasi terkait dengan parenting ya, itu mungkin akan menyadarkan orang tua muda ya yang akan memiliki anak akan berpikir lagi ketika dia punya anak. Kalau dulu orang-orang dulu dia punya anak banyak karena tidak yakin bahwa anaknya ya, misalnya dia punya anak 10 gitu ya, dia tidak yakin 10 itu akan kemudian hidup semua dan bertahan sampai dewasa ya. Sehingga karena ketakutan itu, oke, saya mau butuh anak saya untuk bantu di ladang misalnya, anak itu jadi faktor investasi seperti itu ya. Sehingga dia punya anak 10 dengan asumsi oke, separuhnya meninggal, masih ada 5, atau misalnya 5 ada 1 atau 2 yang meninggal, kemudian masih ada 3 ya sisanya. Nah, kalau dulu persepsinya seperti itu sehingga orang punya banyak anak. Tapi di era sekarang ya, di mana sektor kesehatan itu berkembang dengan sangat pesat ya, artinya orang tidak ketika melahirkan ya harus ketika dibantu dengan tenaga medis yang mumpuni gitu, bidan atau dokter kandungan, maka resiko terjadi kematian bayi saat melahirkan itu sangat berkurang drastis ya. Kemudian ada konsultasi ke dokter anak dan lain sebagainya ya, literasi kita terhadap kesehatan dasar gitu, kebersihan, sanitasi, itu kemudian menjadikan kita punya 2 anak tidak akan meninggal, bisa sampai dewasa ya, asal tidak terjadi kelainan tertentu ya yang berhubungan dengan genetika atau kecelakaan gitu ya. Tapi penyakit-penyakit yang dulu sering ditemui anak-anak gitu, misalnya diare atau campak ya, atau penyakit
yang lain ya, yang itu dulu muncul dan belum ada obatnya, sekarang sudah ada obatnya. Sehingga itu yang kemudian menyadarkan orang tua muda ya, harusnya berpikir realistis ya, ketika punya anak bisa tidak menyekolahkan anaknya semua sampai perguruan tinggi gitu ya, bisa tidak menjamin anaknya ini nanti hidup sejahtera dengan pendidikan yang diberikan oleh orang tua. Jadi itu yang kemudian perlu disadarkan ya, bahwa kita punya anak itu amanah ya, dan itu kemudian harus dipastikan kualitas pendidikan yang dimiliki anak kita ya. Dan tentu bagaimana kita memastikan bahwa anak-anak kita nantinya itu bisa memiliki selain akses pendidikan ya, akses gizi juga yang mencukupi ya, dan di samping itu ya kebahagiaan tentunya ya, seperti itu ya. Kemudian yang lain adalah bagaimana kemudian kota-kota satelit ini ya, walaupun memang dia bukan kota utama, tapi dia akan menampung hal-hal yang tidak bisa ditampung oleh kota-kota besar gitu ya. Misalnya di Jakarta sekalipun ya, untuk membuang sampah ya di warga Jakarta ya, yang puluhan ribuan ton setiap hari, dia harus bekerja sama dengan kota lain ya, di Bekasi ya, di Bantar Gebang, untuk kemudian mengolah sampah itu. Nah, itu yang kemudian juga jadi PR ya. Sekarang era yang terjadi sekarang ya, bahwa pemilahan masalah sampah, masalah sanitasi ini juga menjadi penting ya. Selama ini ya, sampah-sampah yang dikelola di kota besar itu menjadi sebuah masalah sendiri ya, Kalau saya dulu sempat tinggal di Paris ya, di sana sampah itu dipilah menjadi beberapa bagian ya. Ada sampah yang organik ya, yang itu diambil setiap hari oleh ahli sampah. Kemudian ada sampah yang dari kaca ya, dari kaca itu disimpan secara terpisah ya. Ada sampah dari plastik, botol plastik misalnya, yang ditempatkan secara terpisah, dan waktu pengambilan sampahnya juga berbeda oleh kendaraan yang berbeda gitu ya. Apa? Jadi ini konsep sirkular ekonomi sebenarnya yang penting ya untuk pahami ya. Sebenarnya ketika kota itu mau sehat, dia harus menerapkan sirkular ekonomi. Apa itu sirkular ekonomi ya? Jadi sirkular ekonomi adalah sebuah konsep di mana ketika kita kemudian melakukan aktivitas konsumsi atau aktivitas produksi ya, itu bisa sustainable ya. Sustainable artinya ketika misalnya dari kegiatan produksi atau konsumsi kita itu menghasilkan residu ya, residu itu bisa didaur ulang sehingga tidak ada sampah terbuang yang kemudian menghasilkan emisi karbon ya, itu yang menjadi concern utama. Jadi teman-teman nanti coba baca beberapa misalnya artikel tentang konsep sirkular ekonomi di perkotaan ya, itu saya pikir sebagai salah satu alternatif solusi ya untuk menciptakan kota yang lebih sehat ya, seperti itu ya. Di samping perlu ada pemikiran lebih lanjut ya, bagaimana agar masyarakat yang tinggal di kota-kota besar ya itu juga memiliki, selain karena secara ekonomi mungkin mereka punya ya, artinya saya tinggal di Jakarta misalnya, gaji saya bisa 4-5 kali lipat saya tinggal di Malang. Tapi secara kualitas hidup ya, misalnya kualitas hidup, kemudian waktu bisa bertemu dengan keluarga itu lebih besar ya ketika kita tinggal di daerah ya, seperti di Kota Malang. Ya, saya di Jakarta misalnya, saya harus berangkat jam 6 pagi atau setengah 7 ya, untuk sampai kantor jam 9 misalnya. Kemudian
untuk bisa pulang harus nunggu maghrib dulu, karena kalau sebelum maghrib pulang Macet. nanti nggak dapat sholat maghrib ya di tengah jalan. Jadi harus nunggu maghrib dulu, baru sekitar jam 7 atau setengah 7 atau jam 7 baru pulang. Jam 7, jam 9 nyampe rumah dan malam. Itu setiap hari selama weekday ya. Dan itu dirasakan oleh mungkin lebih dari 5 juta penduduk ya yang tinggal di kota-kota satelit di sekitar Jakarta ya. Itu yang kemudian dialami. Dari sisi kualitas hidup mungkin akan menjadi berbanding terbalik dengan apa yang aspek moneter yang didapatkan ya. Jadi itu jadi sebuah trade off ya. Kita tinggal di kota besar, secara ekonomi mungkin kita akan tercukupi, sangat-sangat tercukupi, tapi secara kualitas hidup ya, atau secara waktu-waktu penting bisa kemudian ketemu dengan keluarga itu sedikit terkorbankan ya, seperti itu. Dan kemudian saya memutuskan tinggal di Jakarta ya, selama 10 tahun terakhir saya dari 2009 sampai 2019 saya tinggal di Jakarta. Saya tahu merasakan bagaimana aktivitas kota-kota besar seperti apa ya. Dan memang Jakarta itu sangat tidak efisien ya dari sisi transportasi, dari sisi akses ya. Karena itu mungkin salah satu alasan ibu kota negara itu kemudian dipindahkan ya, karena alasan-alasan seperti itu ya. Itu kemudian bisa jadi akan terjadi di kota-kota lainnya seperti itu. Oke, dan memang ada semacam kalau istilahnya Kodaro itu warisan dari kolonial ya. Jadi zaman penjajahan dulu ya, kenapa kemudian kota-kota raksasa ini muncul ya? Karena zaman dahulu ya tata ruang ya yang dibangun oleh penjajah itu memungkinkan agar sumber daya yang diambil dari daerah-daerah itu bisa terkumpul kayak macan di pusat kotanya dan kemudian dikirimkan ke negara di negara pusatnya, negara induknya ya, misalnya di Belanda atau di Portugis. Sehingga ciri-ciri kota besar ya yang kemudian jadi ibu kota negara itu pasti dekat dengan transportasi laut ya, dekat dengan pelabuhan besar gitu ya, yang itu kemudian menjadi central hub untuk menghubungkan daerah jajahan dengan negara penjajahnya ya, seperti itu. Sehingga kemudian salah satu hal penting ya yang kemudian perlu diperhatikan ya ketika sebuah kota besar ini mau menyehatkan ya, mau memastikan bahwa kota ini bisa berkualitas ya bagi penduduknya ya, yaitu dengan merubah tata kotanya yang seandainya tata kota ini kemudian tidak bagus gitu ya, ya harus evaluasi lagi ya, RT RW-nya ya, tata ruang wilayahnya ya, sehingga kota-kota besar ini memungkinkan bagi masyarakatnya untuk tinggal ya dan merasakan hidup di kota ini dengan kualitas ya. Apa itu kualitas ya? Dicirikan dengan dari sisi pendidikan yang bisa tercukupi, dari sisi kesehatan, bisa tercukupi dari sisi kebahagiaan penduduknya ya, itu bisa dipenuhi ya. Bisa kita lihat misalnya dari indeks kebahagiaan yang pernah kita bahas di chapter kedua gitu ya. Kalau kita mau tahu secara evidence ya dengan indeks itu ya, apakah orang-orang yang tinggal di kota besar itu bahagia ya, kita bisa lihat dari indeks tersebut. Saya pikir itu ya sedikit feedback dari saya. Kemudian saya minta tolong ya kepada kelompok 2 untuk mengisi jadi di sini ada beberapa halaman ya. Mungkin halaman yang pertama ini kita buat diskusi kelompok 1 ya.
kita lakukan besok pagi. Nah, kemudian kita akan ambil halaman 2 ini ya untuk diskusi kelompok 2 ya. Yang sudah kita lakukan tadi, tolong dicatat dan tadi pertanyaannya dari siapa saja. Misalnya pertanyaan dari kita tulis misalnya dari siapa tadi ya. Siapa tadi yang bertanya dari Arya misalnya ya. Arya, NIM-nya berapa? Dijawab oleh teman-teman ya. Jawaban. Siapa tadi yang menjawab ya dari kelompok 2 ya? Iya dokter. Jawaban. Oke, jadi pertanyaannya siapa, yang menjawab siapa ya? Tolong nanti dituliskan di sini kelompok masing-masing ya. Dan kalau misalnya ada feedback, silakan ditambahkan di bawahnya ya dengan warna yang lain, silakan. Oke ya, nanti tolong tiga pertanyaan tadi ya dari teman-teman ya, dari Arya, dari Aziz, kemudian satu lagi dari siapa tadi? Alfian, Mbak. Dari Alfian ya, tolong dirangkum dalam link ini ya. Saya akan share linknya ke teman-teman. Itu mungkin ya yang perlu teman-teman lakukan ya untuk penulisan diskusi kelompok ya. Nanti pekan depan silakan akses link ini ya untuk kemudian mencatat hal-hal yang sudah ditanyakan dan dijawab ya oleh. Besok kita akan bersama-sama mengisi jadi ini dengan menulis sticky note di sini dan kemudian menuliskan ya dalam papan yang tersedia di sini. Saya pikir itu ya pesan saya yang terakhir ya. Oke, selanjutnya terima kasih banyak. Silakan teman-teman dari kelompok lain termasuk kelompok 2 ya untuk submit paper dan PPT-nya dalam Google Drive ya, dalam Google Drive kita. Ya, oke. Saya tunggu hari ini semua sudah mewakilkan kelompok 1 sampai kelompok terakhir. Kelompok 1 sudah ya, kelompok 2 sampai dengan kelompok terakhir. Silakan submit hari ini ya. Paper dan PPT. Baik, ada pertanyaan dari teman-teman sebelum kita tutup? Kalau tidak ada, kita akhiri ya. Dan saya lihat tadi hadir semua ya. Ada yang barusan keluar kayaknya, tapi tadi saya lihat ada yang tidak hadir harus izin. Saya pikir tadi yang hadir di sini sudah ada 29, kalau dihitung sampai 28 plus saya kan ada yang terlempar tadi dengan koneksi. Baik, saya catat hadir semua ya hari ini ya sesuai dengan jumlah peserta Google Meet kita.
kita akhiri pertemuan kita. Terima kasih banyak, sampai ketemu pekan depan. Assalamualaikum. Sampai ketemu besok, sorry ya, jam 8 pagi. Tolong saya diingatkan lagi besok kalau saya belum posting di Situ Jar. Baik, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.